Kenapa harus ada perlombaan gitu? Kalau dalihnya untuk memeriahkan, kenapa harus dimeriahkan? Kenapa harus dimeriahkan? Sedangkan zaman-zaman penjajahan adalah zaman di mana orang-orang hidup sengsara dan dalam penindasan. Kok bisa sih malah dimeriahkan? Kok bisa malah dibuat senang-senang? Halo bosku, berjumpa kembali di channel Goods TV. Setiap 17 Agustus, masyarakat Indonesia selalu merayakan kemerdekaannya dan membuat kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk lomba. Setiap perlombaan-perlombaan yang digelar oleh masyarakat Indonesia itu selalu berbentuk hal-hal yang menyenangkan. Tetapi, apakah kita tahu bahwa perlombaan-perlombaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ternyata memiliki makna penting dan sejarah yang sangat luar biasa loh. Nah, hal ini kita akan bahas di Goods TV. Kita ketahui bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia dan untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia yang merupakan deklarasi dari independensi bangsa Indonesia pada tahun 1945 kala itu. Upacara dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan bangsa Indonesia dilaksanakan biasanya pada pagi hari dan sore hari. Di pagi hari dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan dengan pengibaran bendera merah putih. Pada sore hari dilaksanakan upacara penurunan bendera merah putih. Ini dilaksanakan baik di tingkat pusat dalam hal ini Istana Merdeka, kemudian di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, hingga di luar negeri. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia selalu merayakan dan mensyukuri peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melakukan upacara bendera, serta biasanya juga diselenggarakan berbagai macam jenis perlombaan. Mulai dari lomba makan kerupuk, lomba balap karung, kemudian lomba panjat pinang, dan masih banyak lagi perlombaan-perlombaan yang dilakukan di setiap masyarakat yang ingin memeriahkan HUT kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada yang berpikir, kenapa harus ada perlombaan gitu? Kalau dalihnya untuk memeriahkan, kenapa harus dimeriahkan? Kenapa harus dimeriahkan? Sedangkan zaman-zaman penjajahan adalah zaman di mana orang-orang hidup sengsara dan dalam penindasan. Kok bisa sih malah dimeriahkan? Kok bisa malah dibuat senang-senang? Bukannya kita harus bersimpati dan merenungkan masa-masa saat itu. Kita ketahui bahwa perlombaan bukan sekadar perlombaan yang biasa diselenggarakan di setiap tanggal 17 Agustus. Seorang sejarawan yang bernama J.J. Rizal mengatakan, tradisi ini muncul karena antusiasme warga masyarakat yang ingin memeriahkan hasil perjuangan bangsa Indonesia dengan cara yang sangat menyenangkan. Lomba 17 Agustus tidak serta-merta muncul begitu saja. Perlombaan 17 Agustus ini mulai muncul di tahun 1950-an, di mana HUT RI yang kelima. Hingga sampai saat ini lomba 17 Agustus ini menjadi sebuah tradisi yang rutin untuk dilaksanakan pada saat acara HUT RI untuk merayakan kemenangan para pejuang yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Nah, di tahun 1950-an itu orang yang paling antusias dalam perlombaan 17 Agustus adalah Presiden pertama Indonesia, yakni Bapak Soekarno. Dari beberapa perlombaan yang sering dilaksanakan atau diadakan oleh masyarakat Indonesia, ternyata memiliki makna yang sangat mendalam dari perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia kala itu. Berikut adalah lomba 17 Agustus yang terinspirasi dari zaman-zaman penjajahan. Yang pertama adalah lomba balap karung. Lomba balap karung adalah lomba yang menggunakan karung bekas atau semisal karung goni. Sebagian tubuh manusia dimasukkan ke dalam karung untuk melakukan lompatan-lompatan kecil hingga mencapai ke garis finish. Lomba ini menyimbolkan bahwa masyarakat zaman dulu memiliki pakaian-pakaian yang masih sangat sederhana. Namun ternyata lomba ini juga sudah diadakan di zaman misionaris Belanda kala itu.
Lomba yang kedua yang memiliki makna penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah lomba makan kerupuk. Lomba ini dibuat berdasarkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia kala itu yang masih sangat di bawah standar atau belum membaik. Sehingga mereka masih makan apa adanya, ya ini dalam hal ini adalah kerupuk itu sendiri. Lomba yang ketiga yang memiliki makna penting di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah tarik tambang. Tarik tambang adalah lomba yang berbentuk tim. Nah, kedua tim ini saling tarik-menarik tambang, lalu perlombaan akan selesai jika salah satu tim itu tumbang atau kalah melewati garis yang sudah ditentukan. Makna dari lomba ini adalah memperlihatkan perjuangan bangsa Indonesia kala itu yang sedang dipaksa untuk bekerja. Selain itu, lomba ini memiliki makna gotong royong, kebersamaan, solidaritas bangsa Indonesia saat itu. Kemudian lomba yang keempat yang memiliki makna mendalam di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah lomba Bakia. Lomba ini mengandung makna semangat gotong royong dan kekompakan untuk mencapai kemerdekaan. Ya, kita tahu bahwa lomba Bakia adalah lomba di mana terbentuk dalam tim menggunakan telapak kaki kayu panjang yang mana di dalam satu pasang bakia ini terdiri dari 3-5 orang. Sehingga untuk memulai kegiatan ini atau perlombaan ini dibutuhkan kebersamaan dalam tim untuk melakukan perjalanan menggunakan bakia itu sendiri. Yang terakhir adalah lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang adalah lomba yang berbentuk tim dan di dalam lomba ini memiliki makna gotong royong yang sangat besar karena tim tersebut harus berjuang untuk memanjat sebuah tiang yang di pucuknya terdapat hadiah-hadiah yang sangat menyenangkan. Yang dulunya lomba ini adalah hiburan kaum kolonial karena kaum kolonial dulu ingin melihat warga pribumi memperebutkan barang mewah seperti keju, gula, dan pakaian. Di saat masyarakat pribumi memperebutkan hadiah, mereka yang menonton pun menjadikan hal itu sebagai bahan tertawaan. Lomba ini menyimbolkan perjuangan bangsa Indonesia kala itu. Nah, bosku, jadi itu adalah kisah unik di mana lomba-lomba yang saat ini sering dilakukan oleh masyarakat di setiap 17 Agustus. Apakah kalian sudah tahu sebelumnya? Jika belum, komen di komentar. Baik bosku, jadi itu adalah kisah tentang perlombaan yang diselenggarakan masyarakat di setiap 17 Agustus. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.